Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Fikih Muamalah di program S2 Ekonomi Islam Pasca Sarjana IAIN Pekalongan. Sebelumnya kami mengajak kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk selalu menjaga keimanan sehingga hikmahnya kita bisa dalam posisi yang aman. Allahumma amin. Baik rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas mengenai hak milik ya, atau al-milkiyah dalam fikih muamalah. Hak milik merupakan salah satu materi pokok, salah satu hal yang sangat sentral ketika kita membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi. Karena pada dasarnya salah satu inti dari kegiatan ekonomi itu adalah bagaimana seseorang memiliki apa dan bagaimana cara dia menggunakan apa yang dia miliki, bagaimana terjadinya perpindahan kepemilikan dan seterusnya ya. Nah, pada pertemuan hari ini ada 4 hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama terkait dengan hak milik, kemudian yang kedua adalah kepemilikan hak yang kedua, kemudian yang ketiga adalah batasan hak milik, dan satu materi yang akan coba kita kupas meskipun secara singkat agar kita lebih up to date, yaitu yang berhubungan dengan hak cipta ya, terkait dengan hak cipta. Jadi 4 hal ini yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan hak milik ya. Yang pertama adalah definisi dari hak. Apa itu yang disebut dengan hak ya. Kita tidak perlu membahasnya dari sisi bahasa, langsung kepada definisinya. Hak kalau dalam istilah fikih muamalah disebut dengan ihtisasun jaiz. Ihtisasun jaizun. Apa maksudnya? Ihtisasun jaiz itu adalah kekhususan yang terlindungi ya, kekhususan yang terlindungi. Apa maksudnya? Kalau seseorang itu punya hak, maka ibaratnya dia punya sesuatu yang sifatnya khusus, yang sifatnya spesifik, dan sesuatu hal yang spesifik itu dilindungi. Jadi dia punya kemerdekaan, dia punya hak, dia punya sesuatu yang dilindungi oleh berbagai pihak. Contoh sederhana, ada seseorang, mungkin salah satu dari saudara atau kita semua, itu misalnya punya hak untuk hidup, kemudian yang kedua hak untuk mendapatkan pembelajaran atau hak untuk belajar, dan hak yang lain misalnya adalah hak untuk berserikat dan berkumpul, menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi dan seterusnya. Itu adalah hak, dan hak itu dilindungi. Artinya orang berhak untuk memperoleh kehidupan, kemudian orang juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak-hak lain yang tentu sangat luas kalau kita harus sebutkan satu persatu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kemudian disebut dengan hak milik atau al-milkiyah dalam fikih muamalah. Nah, dalam fikih muamalah, hak milik itu didefinisikan sebagai ihtisasun bisyai'i yamna'ul ghaira minhu wa yumkinu sahibuhu minat tasarruf. Ya. Ini tidak ada harokatnya ya. Ini Arabnya Arab gundul. Nah, kalau kita terjemahkan, ini terjemahan bebas, urutannya tidak plek seperti yang ditunjukkan di dalam kalimat di atas ya. Jadi hak milik itu adalah kekhususan yang dimiliki seseorang terhadap suatu benda. Jadi kekhususan yang dimiliki oleh setiap individu terhadap suatu benda, baik itu bendanya berbentuk materi maupun yang non materi. Nah, kepemilikan tersebut memungkinkannya atau memungkinkan terhadap orang itu untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut,
bertindak hukum itu bisa memberikannya kepada orang lain, menjualnya, menyewakannya, atau yang lain-lain. Ya. Itu wa yumkinu shahibuhu minat tasarruf. Kemudian dengan kekhususan tersebut, maka mencegah orang lain yamna'ul ghaira, ya, yamna'ul ghaira minhu, mencegah orang lain untuk bertindak terhadap benda yang sudah dimiliki oleh orang lain. Ya, sekedar contoh ini ya, sekedar contoh, misalnya Mas siapa ini? Ya, belum kenalan lah. Misalnya punya sebuah mobil merah warnanya, BMW merah warnanya. Nah, ketika mobil ini sudah dimiliki oleh Mas siapa, Mas Huda atau Mas Mustaqim atau siapa ya, nah ini, maka Mas ini boleh melakukan apapun terhadap benda yang sudah dimiliki, sekaligus mencegah orang lain, misalnya ada Mbak siapa ini, kita juga belum berkenalan ya, untuk melakukan sesuatu terhadap benda yang sudah dimiliki oleh Mas ini. Ya. Jadi Mbak ini nggak boleh menjualnya, nggak boleh menyewakannya, dan seterusnya. Kalau numpang boleh nggak? Boleh kalau ditawari. Ya. Baik, jadi ini yang disebut dengan hak milik. Jadi kalau orang sudah mempunyai kepemilikan terhadap suatu benda, maka dia punya kekhususan yang dilindungi ketika akan menggunakan benda itu, apakah mau dijual, disewakan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya, mengapa seseorang itu punya hak milik, ya, atau penyebab hak milik, sababul milkiyah kalau dalam istilah fikih muamalah. Seseorang bisa mempunyai hak milik terhadap suatu benda, baik material maupun non-material. Yang pertama karena adanya transaksi, karena adanya akad, adanya kesepakatan. Transaksinya apa? Bermacam-macam. Misalnya ada si A dan si B, ya, yang ini jual beli rumah. Si A punya uang, si B yang punya rumah. Nah, ketika ada transaksi jual beli, maka kemudian rumah itu berpindah kepada si A, pemiliknya. Nah, karena ada transaksi jual beli, maka rumah tersebut sekarang milik si A. Demikian pula dengan uang yang semula dimiliki oleh si A, sekarang berpindah kepemilikannya menjadi milik si B. Kemudian yang kedua karena putusan pengadilan, ya, judicial court. Misalnya kalau ada dua orang atau lebih yang karena satu dan lain hal kemudian ada sengketa, ya, ini punya saya, enggak, ini milik saya, kemudian mereka mengajukan perkara itu ke pengadilan, pengadilan kemudian memberikan putusannya sudah ingkrah, misalnya bahwa sebidang tanah ini adalah milik si fulan, maka secara sah, secara legal, tanah tersebut adalah milik si fulan. Karena apa? Karena ada putusan pengadilan. Kemudian yang ketiga karena tawalud. Tawalud itu dalam bahasa mudahnya adalah segala sesuatu yang keluar, yang muncul dari benda yang kita miliki, maka itu adalah milik kita. Misalnya kita punya seekor kambing, punya seekor sondesip, ya. Kemudian kambing itu beranak, maka anaknya secara otomatis adalah milik kita. Ya, sebetulnya bukan hanya yang berupa anak, segala sesuatu yang keluar. Ya, yang keluar itu bisa anak, bisa kotoran, dan seterusnya. Maka kalau kita punya seekor kambing, kemudian kambingnya itu mengeluarkan kotoran dimanapun, ya, maka kotoran itu tanggung jawab kita atau milik kita. Kalau kotoran tersebut berada di pekarangan rumah tetangga kita, maka otomatis yang bertanggung jawab adalah yang punya kambing. Termasuk pepohonan. Kalau kita punya pohon mangga, maka buahnya tentu jadi milik kita.
termasuk daun yang jatuh ke halaman tetangga juga menjadi tanggung jawab kita. Mengapa tanggung jawab kita? Karena milik kita, ya. Ma kharaja minhu, apa yang keluar dari sesuatu yang kita miliki, itu tawalud. Kemudian yang keempat, karena sebab syarat, ya, misalnya apa, warisan. Ahli waris yang sah itu berhak terhadap suatu benda yang menjadi barang warisan. Atau misalnya nanti ada istilah ihyaul mawat, atau menghidupkan tanah yang mati. Ya, walaupun ini dalam fikih klasik, ya, dalam konteks kontemporer tidak semua tanah yang belum bertuan kemudian ketika kita menggarap otomatis jadi milik. Yang menghidupkan tanah itu belum tentu, ya, karena konteksnya antara dulu dan sekarang sudah berubah. Atau misalnya adalah lukotoh itu barang temuan. Kalau barang temuan itu sudah kita umumkan, sudah kita iklankan, tetapi tidak ada yang mengaku, maka kita boleh memanfaatkannya. Apalagi kalau barang itu adalah yang fast moving, yang istihlak, yang gampang rusak, gampang basi, dan seterusnya. Dengan catatan bahwa kalau nanti ada pemilik yang sah mau mengambil, ya harus kita serahkan. Tetapi selama dalam proses kita sudah melalui beberapa tahapan, maka kalau benda itu tidak segera dimanfaatkan maka akan rusak, maka kita boleh untuk memanfaatkannya. Ya, itu diantara, ya, empat hal yang menjadikan seseorang mempunyai hak milik. Nah, sekarang kalau kita semuanya sudah punya suatu barang, suatu benda, atau misalnya uang yang banyak, apakah kemudian kita bebas untuk mentasarufkan atau membelanjakan uang yang kita miliki? Nah, dalam fikih muamalah ada batasan hak milik. Yang pertama karena penggunaan, kemudian nanti batasan kepemilikan, dan yang ketiga adalah kewenangan. Ya, yang ketiga adalah kewenangan. Baik, kita kupas satu persatu. Batasan hak milik yang pertama karena penggunaan. Pertama, barang yang kita miliki itu tidak boleh berdampak negatif, ya. Apa yang kita miliki dan bagaimana cara menggunakannya itu tidak boleh berdampak negatif. Berdampak negatif terhadap apa? Terhadap semua aspek. Apakah itu sosial, ekonomi, lingkungan, dan seterusnya. Kita punya uang banyak, kemudian kita menimbun atau mempunyai bahan bakar dalam jumlah yang banyak yang kita taruh di rumah kita, padahal itu adalah di sebuah perumahan. Maka ini sangat berisiko, sangat berbahaya. Karena apa? Karena ada potensi untuk kebakaran, meledak, dan seterusnya. Maka ada undang-undang tentang pergudangan, tentang menyimpan barang, dan seterusnya. Ya. Jadi ada batasan. Termasuk misalnya dalam konteks ekonomi kekinian, sekarang ini, bukan sekarang ya, ada istilah pajak barang mewah yang nilainya di atas 100% lebih terhadap barang-barang tertentu yang tergolong mewah. Nah, sekarang apakah pajak, ya, jadi kalau misalnya kita membeli satu barang impor dari luar, kemudian itu masuk kategori barang mewah, maka pajaknya bisa di atas 100%. Ya, harga barangnya 500 juta, ketika sudah nyampe di tangan kita menjadi 1 miliar, taruhlah seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah karena persoalan ekonomi, apakah karena pemerintah ingin memperoleh penghasilan yang besar dari pajak pertambahan nilai? Itu bukan satu-satunya alasan. Karena alasan yang lain adalah untuk mengerem terjadinya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Jadi orang punya uang banyak, tidak masalah, tetapi ketika cara menggunakannya, nah itu harus ada batasannya. Ya, sehingga ketika misalnya ada orang yang duitnya banyak, kemudian jor-joran beli barang mewah, padahal tetangganya masih banyak yang kesulitan, maka ini bisa berdampak, ya, secara sosial, berdampak negatif secara sosial. Maka ini harus dibatasi. Cara pembatasannya salah satunya adalah dengan pengenaan pajak barang mewah yang nilainya bisa di atas 100%, ya, termasuk dampak lingkungan, ya, dan seterusnya. Kita bisa membeli kendaraan apapun, tetapi
emisi buangnya atau polusi yang dikeluarkan jangan sampai itu kemudian merusak lingkungan. Nah, ini adalah batasan hak milik dari sisi penggunaan. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan kepentingan publik, kepentingan kepentingan yang lebih besar, ya. Jadi penggunaan dan apa yang kita miliki itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan publik, kepentingan yang lebih besar, ya. Bukannya Islam itu tidak menghormati hak pribadi, hak individu, bukan, ya. Tapi memang harus ada keseimbangan. Maka dalam istilah yang lain, konsep kepemilikan dalam Islam itu adalah multiple ownership atau kepemilikan yang multiple. Multiple itu berarti yang punya bukan hanya satu pihak, tapi banyak pihak. Nah, karena banyak pihak ini maksudnya adalah ketika ada kepentingan yang lebih besar, maka itu tidak boleh dikorbankan hanya karena untuk kepentingan satu orang, ya. Kalau contoh di sini misalnya ada proyek pembangunan jalan tol, masih menyisakan satu rumah yang ternyata rumahnya itu tepat di tengah jalan tol, padahal bangunan-bangunan yang lain sudah dibebaskan, sudah dibayar ganti rugi atau ganti untung, ya, dan seterusnya, ya. Walaupun memang pernah ada kejadian dulu, ya, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang melarang salah satu gubernurnya untuk merubuhkan sebuah bangunan gubuk, lebih tepatnya ya gubuk milik seorang wanita tua Yahudi yang tidak mau diganti rugi dengan alasan apapun, ya. Tetapi itu beda konteks, ya. Baik, kemudian yang kedua adalah batasan hak milik karena kepemilikan. Apa maksudnya? Setiap orang itu memang boleh, ya, untuk memiliki suatu barang atau jasa secara penuh, ya. Jadi ada beberapa barang ataupun jasa yang memang boleh dimiliki secara penuh. Artinya apa? Setiap orang boleh memiliki itu maksudnya. Siapapun orangnya boleh memiliki barang itu. Contoh sederhana, laptop, ya, HP, baju, pakaian yang kita kenakan, itu setiap orang boleh untuk menggunakannya, boleh untuk memilikinya. Jadi itu boleh dimiliki secara private dan secara penuh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketika kita sudah punya uang yang melimpah, sumber daya yang tidak terbatas, kemudian apapun bisa kita miliki? Enggak, ya. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dimiliki secara privat, secara pribadi. Misalnya basic needs, kebutuhan dasar. Kemudian public goods, barang-barang publik, ya, itu definisinya sudah di S1 dulu, ya. Serta fungsi pertahanan dan keamanan suatu negara itu juga tidak boleh dimiliki secara pribadi. Kalau misalnya saya punya uang triliunan rupiah, banyak sekali. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian saya boleh membeli tank, punya rudal, bahkan mempunyai angkatan bersenjata sendiri, ya, yang saya gaji dari duit saya sendiri? Tidak mungkin. Karena untuk fungsi pertahanan dan keamanan itu adalah milik negara, dan negara merupakan representasi dari kepentingan publik. Artinya apa? Itu hanya boleh dimiliki oleh publik. Ya. Yang bisa kita diskusikan dari bagian ini adalah bagaimana kalau kemudian ada perusahaan air minum, ya, perusahaan air minum yang itu tugasnya adalah untuk menjamin ketersediaan air kepada masyarakat, tapi dimiliki oleh swasta, ya. Ini yang basic need, ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, batasan hak milik yang ketiga terkait dengan kewenangan. Ada milkut tam, ada milkut nakis. Tam itu sempurna, nakis itu tidak sempurna. Nakis itu artinya kurang, ya. Jadi ada bagian tertentu dari kepemilikan itu yang kurang, yang tidak dimiliki. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu hak tam, atau hak tam atau yang sempurna. Jadi hak yang sempurna itu maksudnya benda maupun manfaatnya dimiliki secara penuh. Seperti kendaraan yang tadi saudara gunakan atau yang biasanya saudara gunakan dan itu memang atas nama saudara, ya,
saudara punya benda itu dan manfaatnya memang dimiliki oleh saudara karena tidak sedang dalam proses disewakan kepada orang lain, sedang tidak dipinjamkan kepada pihak yang lain. Ini yang disebut dengan hakut tam, sempurna. Jadi barangnya maupun manfaatnya dua-duanya bisa dimiliki. Adapun yang kedua, nah ini hakun nakis, tidak sempurna. Jadi seseorang itu terkadang hanya punya manfaat dari suatu barang tapi tidak punya hak terhadap barang tersebut. Jadi manfaatnya dia punya hak untuk memanfaatkan barang itu meskipun barangnya sendiri bukan miliknya. Ya, seperti sewa menyewa, pinjam meminjam, ya. Termasuk dalam contoh misalnya adalah kalau dalam istilah kita sehari-hari itu ada HGB, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan seterusnya. Ya, biasanya seperti contoh ya, contoh di video ini adalah apa ya, yang biasa kita, bukan biasa, yang terkadang kita saksikan di pemberitaan ya, terkait dengan ricuh di pasar tradisional ya. Yang namanya kios lapak yang dipakai oleh para pedagang itu, kiosnya atau lapaknya tempat mereka jualan kan bukan milik mereka. Mereka hanya sekedar menggunakan manfaat dari kios tersebut, dari lapak tersebut, bukan memiliki kiosnya, lapaknya atau pasarnya. Nah, terkadang hal-hal seperti ini ya, karena haknya itu nakis ya, tidak full, tidak sepenuhnya ya, maka terkadang kemudian ada gesekan-gesekan ya. Itu bagian dari dinamika kehidupan yang ada di masyarakat.